Shalom teman-teman yang ada di gereja, shalom. Damai sejahtera Tuhan menyertai teman-teman semua. Mari kita bangkit berdiri. Ko Indra juga mau menyapa teman-teman yang ada ibadah lewat Zoom. Bersyukur kepada Tuhan, kita semua, baik yang di rumah dan di gereja, Tuhan memanggil kita untuk boleh datang beribadah kepada Dia. Teman-teman, bagaimana perjalananmu bersama dengan Tuhan? Sore ini kesempatan untuk kita kembali fokus sama Tuhan. Mungkin sepanjang minggu lalu kita seperti kamera yang udah blur ya. Hari ini Tuhan mau fokuskan diri kita seperti kamera yang difokuskan kembali, memandang Dia, teman-teman. Mari kita sungguh-sungguh. Kita tinggalkan sejenak hiburan-hiburan di sosial media. Kita hormati penyembahan pribadi kita kepada Tuhan. Kita datang berdoa, Tuhan tuh sebenarnya mau hidupku ini untuk dipakai untuk apa? Mari teman-teman datang berdoa. Ko Indra berikan waktu bagi kita untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan, setiap kami datang ke tempat ini untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Kami tidak ke sini untuk mencari hiburan, karena Engkaulah Allah kami. Seharusnya hidup kami yang menyenangkan Engkau ya Tuhan. Sore ini biarlah kami boleh memperbaiki kehidupan kami di hadapan-Mu, supaya kami boleh sungguh-sungguh hidup di dalam jalannya Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan dalam ibadah sore ini. Ibadah pada sore hari ini dimulai dengan mengakui bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas setiap kita kasih karunia dari Allah Putra, Allah Roh Kudus, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beribadah teman-teman. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom teman-teman SLC. Bersyukur hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk beribadah bersama-sama. Teman-teman, Tuhan kita adalah perisai kita. Tinggal dekatnya kita akan aman dan hidup di dalamnya kita akan menang. Hidup kita berada di hadapan Tuhan. Mari kita mengangkat pujian ini dengan penuh sukacita harapan. Kau yang pemegang hidupku di tangan.
kalian tetap bangkit berdiri, mari bersama kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Dialah sumber kekuatan kita. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang perkasa. Mari kita bawa pujian ini, Dia Raja. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita meletakkan harapan kita sepenuhnya ke dalam Tuhan karena kita percaya kita aman di dalam Dia. Mari kita mengangkat pujian ini, harapanku.
Mari kita menundukkan kepala, kita berdoa bersama. Pada sore hari ini kami mau mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada sore hari ini kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan boleh datang ke rumah Tuhan, boleh melayani Tuhan, boleh memuji Tuhan, bahkan kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini semua bukan sebuah kebetulan jikalau Tuhan yang mendorong setiap kami untuk hadir. Melainkan ada sebuah rencana Tuhan yang indah yang ingin Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Sungguh pengharapan kami hanya di dalam Tuhan, sungguh kekuatan kami hanya di dalam Tuhan. Pada hari ini kami mau belajar, kami mau merenungkan, kami mau melakukannya. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap kami. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan. Biarlah apa yang disampaikan Tuhan sendiri yang membuka hati setiap kami yang mendengarkan, mengetuk pintu hati kami. Dan kiranya Allah Roh Kudus yang boleh memampukan kami melakukannya hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Oke, shalom teman-teman. Wow, sudah lama sekali Ceseli tidak berjumpa dengan teman-teman. Dan hari ini, sungguh sebuah kesempatan yang indah yang diberikan buat Ceseli boleh menyampaikan firman Tuhan kepada setiap kita sore hari ini. Nah, Ceseli tadi mengatakan bahwa setiap kita yang sudah diberikan kesempatan untuk boleh datang ke rumah Tuhan, entahkah kita
disuruh sama orang tua atau diajak sama teman-teman ataupun ada kemauan dari diri sendiri, semuanya itu bukan sebuah kebetulan. Ataupun teman-teman yang melayani, jadi hari ini harus datang, itu bukan sebuah kebetulan. Melainkan ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan. Nah, jadi Ceseli bersyukur sekali ya boleh melihat teman-teman di tempat ini di mana Tuhan mau mengubahkan kehidupan setiap kita. Nah, teman-teman, hari ini walaupun kita sepi ya, lihat kanan kirinya, coba lihat. Ya, banyak kursi kosong. Nggak apa-apa ya. Karena mungkin ada teman-teman kita yang sedang liburan gitu kan. Sudah musim liburan. Tapi Cecil bersyukur karena ada teman-teman yang dari kelas 6 sudah naik ke SMP dan datang ke SLC. Nah, jadi di tempat ini panggilnya bukan Lause. Jadi panggilnya Ceseli aja. Kan kita teman, kita sohib ya. Jadi teman-teman boleh cerita apapun, curhat apapun layaknya seperti temen ya. Gak usah sungkan-sungkan. Karena kita teman, hopeng ya. Oke, pada hari ini kita mau membahas firman Tuhan yang diberikan tema judulnya adalah Faithful and Unafraid ya. Faithful and unafraid. Yuk coba kita baca dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat 6 sampai 14. Agak panjang ya, nggak apa-apa. Kita memperhatikan Alkitab kita. 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 14. Nah, Ceseli mau kita bacanya bergantian ya. Ayat yang genap dibacakan oleh perempuan. Ayat yang ganjil dibacakan oleh laki-laki. Oke, sudah ketemu? Dua Timotius 1 ayat 6 sampai 14. Genap dibacakan oleh perempuan, ganjil dibacakan oleh laki-laki. Oke, yuk kita mulai. 1, 2, 3. Karena itu kuperintahkan kepada engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ayat 7. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Oke, sedemikian jauh kita membaca firman Tuhan. Nah, teman-teman yang terkasih, Ceseli sengaja memberikan sebuah gambar yang ada di depan ini ya. Itu full color, karena tema bulan ini kan youth and powerful ya kalau nggak salah. Nah, pokoknya tentang youth gitulah. Nah, teman-teman, Ceseli pengen nanya kepada setiap teman-teman. Apa yang
dalam bayangan teman-teman kalau kita berbicara tentang youth. Youth itu maksudnya anak muda gitu ya. Apa yang teman-teman bayangkan, gambarkan, youth itu identik dengan apa sih? Nah, coba teman-teman membayangkan. Apa ya, youth itu identik dengan apa? Anak-anak muda itu identik dengan apa? Langsung ada yang mau jawab? Kira-kira apa? Apa? Coba Caca. Betul sekali. Anak muda itu otaknya lagi encer ya. Jadi banyak sekali ide-ide, banyak sekali kreativitas yang mereka pikirkan, mereka lakukan. Wah, itu membuat sesuatu karya yang luar biasa. Itulah yang bisa digambarkan anak muda atau youth. Apalagi teman-teman? Apalagi yang bisa? Banyak loh, kalian loh semua yang muda-muda. Ya, kalau kita lihat ke pelayan kita pada hari ini, mereka tuh anak-anak muda loh. Mereka banyak bakat ya, ada talenta yang diberikan Tuhan. Sewaktu muda pun mereka bisa memanfaatkan itu. Nah, jadi anak-anak muda itu juga selain kreativitas, mereka punya banyak skill yang bisa digali. Nah, itulah youth ya, anak-anak muda. Apalagi teman-teman? Apa? Silakan. Coba. Ya. Apa? Aktif. Ya, betul sekali. Mungkin lebih tepatnya produktif ya. Produktif, aktif, betul sekali teman-teman. Karena masa muda, orang-orang muda, kalau nggak produktif namanya bukan anak muda, namanya sudah lansia. Nah, oleh karena itu orang-orang muda itu sangat produktif, aktif gitu. Oke, betul sekali. Apalagi teman-teman yang terpikir, yang terlintas gitu di dalam pikiran teman-teman? Perubahan. Apa? Perubahan kan? Iya, betul sekali. Anak-anak muda zaman sekarang karena mereka punya ide-ide yang menarik, mereka produktif, tentulah mereka membuat suatu hal yang baru, yang lebih baik pastinya. Oleh karena itu banyak sekali ya kita lihat selebgram, artis-artis, anak muda tentunya mereka membuat perubahan yang baik, yang bisa ditiru oleh netizen-netizen, oleh orang-orang yang ngefans sama mereka. Wah, itu bagus sekali. Ada sebuah perubahan yang baik yang dibikin oleh anak-anak muda. Nah, teman-teman, kalau Ceseli menggambarkan anak-anak muda itu apa sih? Ceseli kan juga pernah muda ya. Nah, sampai sekarang juga masih muda. Oke, nah anak-anak muda itu identik dengan apa sih? Ya, sesuai dengan tema bulan ini ya. Anak muda itu sangat powerful. Bayangkan ya, betapa tanpa anak muda, tanpa orang-orang muda, betapa sulitnya orang-orang dewasa, mungkin mereka butuh pertolongan orang-orang muda, betul sekali. Lalu juga energik, banyak sekali tenaga mereka masih muda gitu. Lalu apalagi lincah, iya semua bisa dikerjakan, gesit gitu. Terus ada cekatan juga, karena anak muda itu bisa kesana kesini kemari, bisa mengerjakan ini itu, semua dikerjakan itu cekatan. Identik dengan anak muda. Smart juga ya, karena masih fresh graduate, kita masih di bangku sekolah, kita masih otaknya masih on untuk belajar, jadi kita smart gitu. Lalu anak muda juga identik dengan freedom. Anak muda suka dengan kebebasan. Betul bukan? Anak muda juga banyak sekali inovatif. Ya. Lalu juga kreatif, betul sekali. Lalu juga senang dengan seru-seruan bersama dengan teman-teman. Ya, kita identik seperti itu. Lalu kita juga mulai mandiri nih. Ya, ketika kita sudah selesai SMA, terus kita memikirkan kuliah, kalau kita kuliah di luar, kita sudah memikirkan saya kos di mana, tinggal di mana, semua harus mandiri. Kita mulai membiasakan diri untuk mandiri.
Lalu juga apa? Merasa sanggup. Ketika kita mulai merasa remaja, dewasa, kita mulai merasa sanggup untuk melakukan apa yang mungkin waktu SD kita tidak bisa lakukan. Dan juga sibuk ya, kalau anak-anak muda zaman sekarang pasti sibuk karena banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Nah teman-teman, inilah identik dengan kalian semua di tempat ini. Kita semua adalah youth, anak-anak muda identik dengan ini semua. Benar nggak? Benar? Ada yang nggak benar? Semuanya kayaknya benar ya. Kita punya banyak pikiran, ide-ide kreatif yang pengen kita tuangkan. Lalu kita juga pasti seru-seruan bersama dengan teman, hangout dengan teman, dan banyak hal lainnya. Nah teman-teman, yang mau Ceseli sampaikan adalah masa-masa youth, masa-masa muda kita adalah masa-masa di mana kita mulai diberikan kepercayaan akan banyak hal. Ya, ada banyak hal yang mulai dipercayakan kepada setiap kita. Namun teman-teman, masa-masa ini juga masa-masa muda seperti kita adalah masa-masa di mana kita rentan. Rentan, ada banyak hal, masa yang rentan bagi kita untuk melangkah. Kenapa? Kenapa begitu? Nah teman-teman, seperti yang tadi ya, ciri-ciri youth ini kita tahu semuanya, ternyata ada masa-masa rentan di mana kita melangkah. Nah contohnya Ceseli ingin menunjukkan sebuah video, ya ini adalah anak-anak remaja, tapi mereka juga rentan terhadap sesuatu. Nah coba kita sama-sama saksikan ya. Mungkin teman-teman juga sudah pernah tahu sih. Entah apa yang ada di benak para remaja tanggung ini. Mereka nekat mengadang truk yang tengah melaju dan merekam serta mengunggahnya di media sosial. Abaikan risiko tertabrak atau terlindas, mereka menguji nyali demi konten dan tenar di sosial media. Tak melulu ingin menumpang, kebanyakan dari pelaku justru hanya beradu keberanian antar mereka dengan mengadang truk yang melintas. Setelah berhasil, mereka merayakannya dengan penuh kebanggaan. Padahal tak hanya sekali jatuh korban jiwa akibat aksi nekat ini. Yang jadi pertanyaan adalah di mana fungsi kontrol orang tua dan lingkungan? Mengapa aksi ini makin marak dan menjadi tren di kalangan remaja di sejumlah daerah? Sampai kapan hal ini akan dibiarkan terjadi? Hilang nyawa akibat popularitas di dunia maya. Nah teman-teman, dari video yang kita sama-sama saksikan, itu menggambarkan masa-masa muda kita bukan? Kita pengen populer, kita pengen seru-seruan bersama dengan teman-teman. Kita pengen menunjukkan diri bahwa wah aku hebat, aku bisa, segalanya aku mampu. Itu menunjukkan masa-masa muda kita. Namun sekali lagi ada hal yang rentan. Di mana kita anak-anak muda harus aware, harus waspada. Kenapa teman-teman? Karena kita masih muda, kita baru mulai melangkahkan kaki kita dari mungkin tahapan anak-anak sekarang remaja. Ada hal-hal yang mungkin membuat kita seperti kasus yang tadi kita lihat. Mereka itu bertindak ceroboh teman-teman. Tentulah ya kita tahu mereka hanya ingin seru-seruan. Tadi kita lihat kalau mereka sudah berhasil menyelamatkan diri dari sebuah truk, mereka akan dipuji sama teman-temannya. Itu kan namanya ceroboh, itu kan namanya kebodohan mereka yang melakukan seperti demikian. Kalau kita tahu itu bahaya, kita tidak akan melakukannya. Tapi karena mau seru-seruan sama teman, dipuji sama teman, mereka nekat melakukannya dan demi viral, demi populer di media sosial. Bukankah itu namanya kecerobohan dan kebodohan? Kita juga anak-anak muda belum banyak pengalaman.
Kalau kita anak-anak muda sekarang hanya memikirkan, wah aku populer, aku bisa viral, nanti aku bisa buka YouTube channel dan banyak uang. Dengan kejadian seperti ini, nah pasti orang media sosial akan suka. Anak-anak muda tidak berpikir panjang. Mereka belum punya pengalaman, mereka hanya berpikir apa yang di depan mereka. Lalu juga anak-anak muda seringkali berpikiran sesuai dengan kemauan sendiri. Ya suka-sukanya saya aja lah melakukan ini. Dan ada istilah dalam anak muda ya, yaitu YOLO. Ya teman-teman tahulah, you only live once. Jadi jangan sia-siakan nikmati semua yang ada di dunia ini. Popularitas, kemewahan, dan yang lain-lainnya. Kalian cuma hidup sekali loh, jangan pernah sia-siakan masa muda kalian yang begitu berharga. Oleh karena itu anak-anak muda seringkali melakukan banyak hal. Bahkan melakukan hal-hal yang ekstrim demi diri sendiri. Kita juga tahu ya teman-teman, ada anak-anak muda mereka ingin menunjukkan, ingin menampilkan bahwa mereka berani. Lalu mereka naik ke gedung yang paling tinggi, lalu selfie gitu ya, selfie menunjukkan ini loh aku bisa sampai ke puncak. Nah banyak ya teman-teman pasti tahu, ada banyak sekali orang-orang yang anak-anak muda seperti itu, lalu apa? Ada yang meninggal karena jatuh. Nah teman-teman, itu menunjukkan bahwa orang-orang muda rentan ya teman-teman. Nah di dalam Amsal pasal 22 ayat 15 dikatakan, kebodohan melekat pada hati orang muda. Sekali lagi ya, kebodohan melekat pada hati orang muda. Tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Sekali lagi Amsal saja tahu bahwa orang-orang muda sangat rentan terhadap banyak hal ketika kita akan memulai melangkah. Nah kan tetapi Amsal juga memberikan sebuah nasihat bagi setiap kita anak-anak muda. Memang kita muda, tapi tidak ada nasihat yang diberikan, yaitu tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Nah teman-teman, Ceseli ingin kita sama-sama memikirkan sebuah hal. Ketika kita muda, ketika kita menikmati semua masa-masa muda kita. Nah ini yang harus jadi pertanyaan di dalam setiap kita. Di mana porsi Tuhan di dalam masa mudamu? Ya, ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Memang pada masa muda kita ingin mengerjakan sendiri, segala sesuatunya sendiri, menunjukkan kita yang terbaik. Kita masih muda, masih kuat. Tapi satu pertanyaan refleksi bagi setiap kita. Di manakah porsi Tuhan di dalam hidupmu yang masih muda ini? Teman-teman sekalian, kalau pada hari ini tema kita adalah Faithful and Unafraid. Tema bulan ini ingin menyampaikan kepada setiap kita yang masih muda. Kita adalah anak-anak Tuhan. Apa sih yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita berikan kepada orang-orang lain? Nah teman-teman sekalian, Ceseli pada hari ini ingin memberikan sebuah contoh. Mungkin ada dua ya. Nah tadi kita sudah baca dari Timotius. Nah teman-teman, kalau teman-teman baca surat Paulus kepada Timotius, 1 Timotius dan 2 Timotius. Itu ada banyak hal yang Paulus sampaikan, Paulus tuliskan kepada anak didiknya, yaitu Timotius. Nah teman-teman, kalau kita tahu, kita membaca konteks dalam surat Paulus kepada Timotius ini, baik 1 Timotius atau 2 Timotius, Paulus ingin menyampaikan, hei kamu masih muda Timotius. Memang saat ini aku mempercayakan sebuah pelayanan yang mungkin bagimu berat. Akan tetapi ingat, walaupun engkau masih muda, jangan sekali-sekali orang memandang engkau rendah. Ya, di dalam 1 Timotius 4 ayat 12.
Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Mengapa sih Paulus berkata demikian? Teman-teman, kalau kita tahu Timotius itu ditempatkan di jemaat di Efesus. Nah, Timotius ini memang masih muda. Akan tetapi Paulus yang sudah melayani jemaat-jemaat di Efesus, Paulus memberikan kesempatan kepada Timotius untuk boleh melayani jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Nah, masalahnya teman-teman, karena masih muda ini, dia banyak diremehkan oleh jemaat-jemaat. Ya, kita tahu lah ya, kalau misalnya orang muda memimpin, pasti selalu dipandang, wah ini masih muda nih, belum banyak pengalaman. Nah, oleh karena itu diremehkan oleh jemaat-jemaat. Bukan hanya itu teman-teman, walaupun masih muda, ternyata Timotius itu masih takut dalam mengabarkan Injil. Kenapa? Karena mungkin dia baru gitu ya, baru menginjakan kaki melayani di jemaat Efesus. Akan tetapi dia juga melihat sang mentornya ya, yaitu si Paulus, ya Rasul Paulus. Dia melihat murid-murid Tuhan Yesus yang lain, mungkin seperti Rasul Petrus, Rasul Yohanes, dan yang lain-lainnya. Dia melihat kok murid-murid Tuhan Yesus dan bahkan Rasul Paulus dianiaya karena Injil. Oleh karena itu mungkin ketika dia yang masih muda, ketika dia yang baru menginjakan kaki untuk melayani Tuhan, dia masih merasa takut untuk mengabarkan Injil. Karena apa? Karena melihat penganiayaan yang terjadi. Nah, bukan hanya itu teman-teman. Belum banyak pengalaman yang dalam Timotius dalam mengembalakan jemaat. Teman-teman, kalau kita baca Alkitab dan bahkan mungkin zaman sekarang juga sama sih. Kita lihat di jemaat-jemaat itu pasti aja ada masalah ini dan masalah itu. Nah, bagaimana seorang Timotius yang muda bisa menggembalakan semua, bisa mengatasi semuanya, memberikan jalan keluar permasalahan akan semua permasalahan yang ada di jemaat Efesus. Ya, kalau saya aja memikirkannya ada permasalahan ini, aduh pusing sekali. Timotius belum banyak pengalaman. Dan lagi, ada banyak tantangan yang dihadapi. Ya, kalau kita baca di 1 Timotius, di sana ada banyak sekali guru-guru palsu, ada banyak sekali dongeng-dongeng belaka gitu yang sedang beredar, ajaran-ajaran sesat yang ada di jemaat Efesus. Bagaimana mungkin Timotius sanggup untuk menghadapi ini semua? Nah, yang kedua, ada satu tokoh Alkitab juga yang pengen Ceseli kupas. Nah, ini dia. Yuk coba kita baca Yosua pasal 1. Kita baca sama-sama. Yosua pasal pertama ayat 1 sampai 9. Ini mungkin kisah lama ya, tapi mungkin seringkali kita lupa tentang kisah ini. Nah, kita memperhatikannya dan Ceseli akan membacakan untuk setiap kita. Yosua 1 ayat 1 sampai 9, demikian firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjakkan oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar yaitu sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.
Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini dan memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Teman-teman ingat kisah ini? Ya, Yosua dipilih Tuhan menggantikan Musa. Musa tokoh besar di mana dia dipakai Tuhan luar biasa. Musa yang dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa yang menjadi pemimpin bangsa Israel selama di padang gurun. Musa yang menjadi penasehat bagi bangsa Israel, menjadi hakim bagi bangsa Israel. Dan sekarang Yosua dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa. Teman-teman, kalau Yosua adalah seorang yang harus menggantikan sosok leader yang besar dan berpengalaman, sedangkan dirinya bukan siapa-siapa. Betullah firman Tuhan yang tadi kita bacakan. Berulang-ulang kali Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kenapa ya Tuhan berkata seperti itu kepada Yosua? Teman-teman, kalau kita jadi Yosua mungkin kita merasa gentar juga ya, kita merasa takut. Untuk pekerjaan yang sudah Tuhan titipkan kepada Yosua, memimpin bangsa Israel. Waduh, gimana memimpin bangsa Israel menggantikan Musa lagi, tokoh yang besar dan berpengalaman. Gimana memimpin sebuah bangsa yang besar dan keras kepala, teman-teman. Wah, kalau teman-teman menjadi pemimpin bangsa Israel dan bangsa Israel banyak minta ini dan itu, terus dinasehatin mereka melawan, mereka maunya seperti ini, harus ngikutin seperti ini. Kalau Ceseli gondok sekali ya, pengen tonjok aja. Sebel loh teman-teman ya, kita harus memimpin orang-orang yang keras kepala seperti itu. Wah, naik darah nih Ceseli ya, susah sekali. Bagaimana Yosua juga memimpin bangsa Israel menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan bukan hanya itu saja memimpin mereka menuju tanah yang dijanjikan Tuhan, tetapi Yosua juga menjadi pemimpin rohani mereka. Artinya apa? Yosua harus membimbing mereka supaya mereka enggak lari. Kenapa? Ya kita tahulah ya kisah bangsa Israel yang suka nyembah dewa ini, nyembah dewa itu. Kalau mereka nggak difokuskan lagi, mereka bisa ngacir kemana-mana. Tapi teman-teman, kita tahu bahwa walaupun mereka masih muda, walaupun mereka Timotius dan Yosua ini tidak banyak pengalaman, tapi Tuhan mempercayakan satu hal yang luar biasa bagi mereka. Tuhan mau memakai mereka menjadi orang-orang yang luar biasa di masa muda mereka. Nah teman-teman sekalian, pada hari ini Ceseli yakin juga bahwa teman-teman di tempat ini, kita yang masih muda, kita diberikan Tuhan suatu kepercayaan. Namun yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa, apa sih kunci sukses supaya kita bisa dipercayakan dan kita bisa menjalani itu semua
menjadi yang baik seperti yang dilakukan Timotius dan Yosua. Pada akhirnya pelayanan mereka oke. Apa yang bisa kita lakukan teman-teman? Nah, kunci keberhasilan bagi orang-orang muda. Yang pertama adalah memiliki hubungan atau relasi yang kuat dengan Tuhan. Kita tahu dari kisah Timotius dan juga Yosua. Mereka Timotius ya, kita tahu bahwa Timotius dari kecil memiliki iman. Selalu ditanamkan iman tentang Allah, tentang Tuhan. Dari siapa? Dari orang tuanya. Ya, dari orang tuanya dan juga dari neneknya Lois dan Eunike kita tahu. Dan juga Yosua, dia memiliki relasi yang intim bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu dia tahu, dia taat sama perintah Tuhan. Nah, untuk itu menjadi anak-anak muda yang sukses, yang Tuhan percayakan pada kita, apapun yang kita jalani itu sukses, ialah memiliki hubungan atau relasi yang kuat bersama dengan Tuhan. Kenapa Jeseli berkata demikian? Teman-teman, dalam masa muda ini, ya yang tadi ya, youth itu identik dengan apa? Kita identik dengan semau-maunya kita. Kita identik dengan suka berbuat semau-maunya kita. Seperti tadi video itu ya. Tanpa hubungan kita yang kuat bersama dengan Tuhan, maka apa jadinya perjalanan kehidupan kita? Ada banyak hal yang menjadi tantangan, yang menjadi rintangan dalam dunia ini. Tapi ketika kita memiliki hubungan yang kuat bersama dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan menunjukkan kepada setiap kita, ini loh jalan yang benar. Ini jalan yang menuju sukses bersama dengan Tuhan, bukan dengan jalan kita sendiri. Setiap kali ya mungkin Ko Indra, Kak Siska, Jeseli kita mengkhotbahkan firman Tuhan, kami tidak akan berhenti bosan-bosannya untuk menyampaikan bahwa miliki hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Miliki relasi yang kuat bersama dengan Tuhan. Karena itu memang kunci teman-teman. Kunci bagi setiap kita orang-orang muda yang belum banyak pengalaman. Ingin menjadi sukses, milikilah relasi bersama dengan Tuhan. Yang kedua, mengandalkan Tuhan dalam setiap hal yang dipercayakan. Teman-teman, anak-anak muda rasanya ingin menunjukkan, aku hebat, aku bisa melakukan segalanya. Tidak perlu bantuan orang lain. Ketika orang-orang muda melakukan apa yang mereka bisa lakukan dan itu berhasil, mereka bangga, lihat kan gua hebat, gua gak perlu bantuan siapa-siapa. Gue bisa sukses. Namun teman-teman, ketika enggak semua yang kita lakukan itu sukses bukan? Ketika kita jatuh, ketika kita gagal, orang-orang muda biasanya, kali ini gagal. Aku akan coba deh sekali lagi. Kalau berhasil ya bersyukur, berarti itu adalah anugerah dan pertolongan dari Tuhan. Namun bagaimana kalau gagal lagi dan gagal lagi? Kita selalu mengandalkan diri sendiri. Sudah jatuh, enggak mungkin. Kita berpikir kita bisa melakukannya. Kita coba lagi dengan kekuatan kita, tapi gagal lagi. Akhirnya lama-kelamaan bisa frustasi ya teman-teman. Karena sudah gagal terus, frustasi dan bahkan mungkin akhirnya berujung, ya kalian tahu lah ya, misalnya sudah capek hidup, bunuh diri dan segala macam. Nah teman-teman, anak muda banyak rentan. Oleh karena itu marilah kita tidak mengandalkan diri sendiri, tidak mengandalkan kekuatan diri, tetapi harus mengandalkan Tuhan di dalam setiap hal yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kita. Akan ada banyak mungkin hal-hal yang harus kita lewati, entahkah itu menyedihkan, entahkah itu membuat hati kita susah, tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, lihat ada sisi positif yang Tuhan ingin kita sama-sama belajar. Ini proses kamu loh, kamu mengalami ini, it's okay. Tapi kamu akan jauh melangkah lebih lagi, inilah yang Tuhan inginkan. Nah itulah kunci keberhasilan bagi setiap kita orang-orang muda. Lalu yang terakhir teman-teman, kunci keberhasilan kita
dipakai Tuhan secara luar biasa ialah membuka diri terhadap didikan dan nasihat. Seperti tadi ya di dalam Amsal 22. Ada didikan dan nasihat. Kita tahu kita muda, kita belum banyak pengalaman. Akan tetapi ada di sekeliling kita, ada mentor-mentor kita, ada orang tua kita atau hamba Tuhan atau orang yang lebih dewasa yang lebih banyak pengalaman memberikan nasihat dan didikan kepada kita. Oleh karena itu jangan pernah sekali-kali kita menolak. Aku gak butuh, kamu banyak ngomong, kamu banyak ngoceh, sorry. Aku bisa sendiri, jangan sampai seperti itu teman-teman. Walaupun mungkin ada nasihat, ada didikan yang menyakitkan kita, yang membuat kita terluka. It's okay. Datang kepada Tuhan. Tuhan, kenapa ya kok aku diberikan nasihat seperti ini? Kenapa kok rasanya hatiku sakit sekali? Teman-teman, mari kita lalui segala hal bersama dengan Tuhan. Jangan pernah menolak nasihat dan didikan. Karena itu yang akan membuat kita semakin hari semakin berproses, semakin hari kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, cari petunjuk dari Tuhan. Itulah yang akan membuat kita semakin hari semakin kuat teman-teman. Nah, perjalanan kehidupanmu itu akan ditentukan oleh dirimu sendiri dan Tuhan. Apakah engkau mau menyertakan Dia dalam hidupmu ataukah engkau lari dari pembentukan Tuhan? Sekali lagi teman-teman, perjalanan kehidupan kita yang masih muda, perjalanan kita masih jauh panjang ke depan. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita ataukah kita gak mau? Bimbingan dari Tuhan, kita lari dari pembentukan Tuhan. Mungkin pembentukan Tuhan ada yang baik, ada yang membangun, atau juga ada yang menyakitkan. Tapi biarlah kita boleh lalui itu bersama dengan Tuhan. Buka hatimu untuk menerima proses pembentukan dari Tuhan. Dan lihatlah bahwa engkau akan hidup menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan dan tidak gentar menghadapi tantangan apapun. Ya, setiap kita yang anak-anak muda, bukalah hati kita untuk menerima proses pembentukan dari Tuhan. Dan lihatlah bahwa kita hidup menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan dan tidak gentar menghadapi apapun. Nah teman-teman, biarlah firman Tuhan pada hari ini membuat kita semakin diteguhkan bahwa kita memang anak-anak muda. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa kita dipercayakan sesuatu hal. Kita boleh berdampak bagi orang lain. Kita tidak takut untuk menghadapi apapun ketika kita dipercayakan. Melainkan bukalah hatimu menerima proses pembentukan dari Tuhan. Dan Ceseli berdoa supaya teman-teman semua kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Membawa sebuah perubahan bagi teman-teman di rumah, untuk orang tua, untuk saudara, untuk teman kampus, dimanapun kita berada. Biarlah kita boleh menjadi berkat dan dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Mari kita menundukkan kepala, kita berdoa bersama. Kami mengakui Tuhan, kami adalah anak-anak muda yang rentan terhadap berbagai hal. Namun kami juga ingin dipakai Tuhan lebih luar biasa. Sama halnya seperti Timotius dan juga Yosua. Mereka juga takut, akan tetapi mereka boleh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami pun ingin seperti demikian ya Tuhan. Kami mau dipakai Tuhan menjadi alat-Mu yang membawa terang, membawa berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah Tuhan yang boleh menguatkan setiap kami menjadi orang-orang muda yang kuat di dalam Tuhan. Yang tidak takut akan apapun karena kami tahu kami berada di dalam genggaman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan
Engkau boleh berbicara pribadi lepas pribadi kepada setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui scan QR Code yang terdapat di bangku masing-masing atau pada layar masing-masing. Persembahan juga dapat diberikan melalui amplop persembahan yang tersedia di belakang. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kiranya kami dapat memahami dan dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah persembahan kami, kiranya persembahan ini dapat membantu untuk memperluas kerajaan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan berkati juga gereja yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya persembahan ini dapat diolah dengan baik. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doksologi. Inilah setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang dengan setia mengikuti Tuhan, dengan setia ingin dengar-dengaran akan firman Tuhan. Jadikan kami setiap anak-anak-Mu ini orang-orang muda yang berhasil di hadapan Tuhan. Pakai setiap kami menjadi berkat, baik bagi keluarga kami, bagi teman-teman kami. Di lingkungan dimanapun kami berada, ditempatkan Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi terang dan garam. Tuhan juga yang memberkati setiap kami yang sudah liburan sekolah, menikmati masa-masa liburan kami, menikmati waktu quality time kami bersama dengan orang tua, teman-teman. Tuhan yang boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Teman-teman, mari kita membuka hati kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan pertolongan dari Allah Roh Kudus menolong setiap kita, memampukan kita melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Amin.
duduk kembali. Bersyukur hari ini kita bisa beribadah, kita bisa berkumpul, bersekutu bersama. Teman-teman, ada beberapa pengumuman yang harus kita perhatikan ya. Pertama, Ko Indra mengucapkan terima kasih kepada tim worship dan Ceseli yang sudah melayani kita. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan teman-teman semua. Yang kedua teman-teman, hari ini kita akan melepas satu teman kita yang setia melayani, menolong kita di dalam pelayanan musik ya. Ko Indra persilakan Dilan boleh maju ke depan sini. Teman-teman, Dilan, silakan ya. Dilan sudah membantu kita pelayanan sejak tahun lalu ya. Benar ya, tahun lalu ya. Selama pandemi dia sudah menolong kita bersekutu kepada Tuhan ya. Kita nggak sadar kita nyanyi-nyanyi ada Dilan yang gitarin ya. Teman-teman, Dilan akan pindah ke Bandung. Dia akan pergi bersama keluarganya dan memulai pengalaman yang baru di sana. Mungkin banyak hal yang akan menjadi tantangan, pengalaman baru bagi Dilan. Mari teman-teman kita dukung dia hari ini dalam doa ya. Mari kita bangkit berdiri, sekali lagi kita berdoa buat Dilan ya. Ko Indra akan pimpin buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama melepas teman kami, Dilan. Kami bersyukur Tuhan, dia sudah menolong kami untuk memuji Tuhan selama ini. Dia begitu setia melayani Tuhan, dia memiliki hati yang rindu melayani Tuhan. Kami berdoa dia boleh semakin bertumbuh ketika dia pindah ke Bandung. Dia boleh ditolong oleh Tuhan dalam setiap pengalaman baru di dalam hidupnya. Tantangan-tantangan yang akan datang, biarlah kekuatan tangan Tuhan yang boleh menyertai dia. Dan Tuhan juga berkati keluarganya, papa mamanya, dalam pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka. Kiranya kasih Tuhan senantiasa hadir di dalam hati mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami melepas teman kami, biarlah Tuhan yang menolong dia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan teman kami Dilan ke dalam tangan-Mu. Amin. Silakan nanti Dilan di sini ya. Jadi nanti teman-teman kita semua dari barisan pelayan sini ya, kita antri ya. Kita salamin Dilan, kita bilang Tuhan berkati, thank you ya sudah melayani kami. Ya, sampai jumpa di surga. Kalau nggak ketemu ya. Kalau kalian ke Bandung bisa ketemu ya. Teman-teman jangan lupa be the salt, be the light for Christ. Sampai jumpa Sabtu depan.